Kar. Tidak, pape pu papa papu pupu. Dia sepupu jauh kar yang menawarkan untuk menyimpan pakaiannya di dalam gerbangnya. Dan ketika dia mendekati kursi hijau, lemari kuning ini menawarkan untuk menempatkannya di dalam tubuhnya yang besar dan berotot. Ih, seram sekali. Tak teman kalian yang suka lemari. Kar. No! Dek do! Dek do! Il fratello perduto di Karker e Ciaceci è un brav'uomo, qui per fornire posti a sedere a coloro che ne hanno bisogno e sconfiggere tutte le figure misteriose, come suo fratello Karker di cui cerca vendetta. Daun kur. Adalah sesosok anomali berbentuk pot tanah liat dengan wajah manusia dan daun tumbuh di kepalanya. Makhluk ini sering muncul di kebun tua pada malam hari, terutama saat bulan purnama bersinar terang. Konon katanya, siapapun yang berani menyentuh daunnya akan langsung ditumbuhi batang kecil di tangan mereka yang terus tumbuh tanpa henti. Dahulu, anomali ini adalah seorang petani yang terobsesi menanam pohon. Hingga suatu malam tubuhnya menyatu dengan pot bunga dan berubah menjadi makhluk aneh ini. Jangan biarkan ia merayap mendekat. Lari! Karkirkur. No. Gargirgur gar. No. Zur. Anomali ini memakan tubuh almarhum Ciaceci. Dia sangat jahat dan akan menyerang bahkan boneka Trambalele. Dia adalah saingan Tartor, mengalahkannya. Dia sangat ultramode, mengalahkan semua orang dengan makinya. Dia suka berdiri di atas rifle-riflenya yang telah dia bunuh. Setiap bulan dia mendapatkan rifle baru yang telah... Karkirkur. No. Kayur kur. Ini adalah sosok sepupunya Karkirkur, sebuah anomali berupa kursi kayu berwarna coklat. Ia juga muncul di pos jaga pada malam hari, tetapi sekitar pukul pagi 3.33 dini hari, sehingga cukup jarang terlihat. Kursi ini konon dapat menyebabkan bisul dengan rasa sakit yang luar biasa di pantat saat diduduki. Meskipun beberapa anggota keluarga Karkirkur masih membuat orang-orang sakit pantat yang melebihi tingkat tersebut. Anomali ini dulunya adalah orang biasa yang tahu bahwa sepupunya, Karkirkur, telah berubah menjadi kursi hidup. Suatu hari ia penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi dan duduk di kursi kayu pada pukul 3 dini hari. Karena ia tahu bahwa hal-hal paranormal cukup sering terjadi pada waktu itu. Begitu pukul 3.33 dini hari tiba, orang tersebut tiba-tiba berubah menjadi kursi kayu. Lan lun. No. Pape pupa papa pupu no. Dar dur no. Cacaci no. Barbir bur. Ini kursi anomali emas dengan bantal merah. Dia suka berjalan di jalan di tengah malam. Hati-hati kalau bertemu dengannya. Kenapa dia melakukan ini? Dia akan menghantui mereka bahkan dalam mimpi. Dia karakter yang sangat berbahaya. Dia mungkin akan diluncurkan pukul 4.44 pagi. Jadi hati-hati, dia tidak suka manusia. Hanya raja yang boleh duduk di atasnya. Kursi paling berbahaya di Brainrot Barbir bur. Menyukai Karkirkur. Hanya ini kursi anomali raja, dia bisa hidup selamanya tanpa mati. Dia tidak bisa dibunuh. Itulah mengapa dia begitu kuat. Ini adalah kursi paling kuat. Dia bernilai miliaran dolar dan memiliki kekuatan abadi Tuhan. Seggiolone Rio dice sempre, porcaccio Dio! È una maledetta creatura a forma di seggiolone bianco. Spunta fuori nelle notti buie con quella faccia di merda che ti fissa senza battere ciglio. Si racconta che chi prova a sedersi sopra di lui resta incastrato come un pirla, mentre il seggiolone ride e continua a bestemmiare a raffica, infilandoti anche un dito nel culo giusto per completare l'opera. Le sue mani pendono come artigli, i piedi battono per terra come se stesse prendendo in giro la tua paura e la sua bocca non smette mai di sputare oscenità. Un tempo era un uomo sboccato che bestemmiava a ogni frase. La maledizione lo ha trasformato in questo seggiolone dannato. Non sederti o finirai incatenato alle sue bestemmie per sempre.
Porco Dio. Karkur nono cace cica no. Gadrar rara eraru anomali yang mengerikan. Teman karkar dan cace cica adalah salah satunya, kalau tidak lebih santai. Sepertinya hanya tempat tidur yang nyaman dan empuk, bukan? Dia berada di tempat yang belum pernah ada sebelumnya, memejamkan mata, menunggumu lelah tiba di tempat yang jauh itu dan berbaring. Berpikir bahwa kamu beruntung, dia akan berbaring, dia akan menutup tempat tidur dengan resleting. Dan akan membawamu bersama teman-temannya, setidaknya lebih nyaman. Tidak seperti meja atau kursi. Keanehan ini dulunya adalah orang biasa. Namun karena diare dia menjadi parperpir. Para pelancong di antah berantah ingin buang air besar, namun melihat toilet biru dan duduk. Jika Anda duduk di toilet biru ini, Anda akan diare dan Anda akan buang air besar berwarna biru. Hati-hati, mati. Silakan. Ha! Karkur. No, caci. No, rararo. No, karkur sahur. No, bum. No, bulbular karkur. Adalah seorang penggemar berwajah hitam. Ya, bambok klata. Karkur. No, is it areru. Legend has it that this armchair was once a person, who was then cursed. The person was extremely happy with your family. But the person unfortunately died there in the armchair, and their soul ended up there. Share this with that friend of yours who likes armchair. Chachi. No. Narner. Ini anomali konyol. Ada di Indonesia. Muncul saat piknik di meja samping tempat tidur. Itu cuma salah satu replika kursi hijau itu. Dan ya, saya sudah tidak tahu harus berkata apa lagi tentang anomali ini. Bodoh banget. Aku sampai nggak tahu harus ngomong apa. Karkur. No. Cace cica caci. No. Cara. Itu adalah anomali dalam bentuk kursi tiup tua. Dia mengembara di malam yang dingin, mencari seseorang yang bodoh. Karena mereka yang mengembara di malam yang dingin itu gelap. Karkur. No, cace cica caci. No, gargur. No. Bro obrum. Ini adalah sosok anomali berwujud sebuah sapu berwajah manusia. Dia adalah salah satu paman tertua karkur. Dia suka meneror orang-orang yang tidak suka membantu menyapu. Siapapun yang merasa lelah setelah beberapa detik menyapu rumah akan didatangi makhluk ini di malam hari dan akan memaksa korbannya untuk menyapu sepanjang malam hingga tangannya terasa sangat sakit.